Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Busrianto, NIM 19061555200 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menampilkan kegiatan saya yang saya lakukan saat PKP atau praktik kerja profesi, yaitu di BBI atau Balai Benih Induk Hortikultura yang berada di Jalan Harudin Nasution kilometer 10, Kelurahan Maratu, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Nah, kegiatan ini saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Ini adalah tampak depan dari BBI Padang Marpoyan. Luas lahan Balai Benih Induk Hortikultura PBIH pada Padang Marpoyan adalah 36,5 hektar, di mana 3 hektar digunakan untuk lahan sawah, 6 hektar digunakan untuk pembibitan, 8 hektar untuk sayur-sayuran, 5 hektar untuk pohon induk, dan sisanya belum diolah oleh Balai Benih Induk Hortikultura. Pada minggu pertama, kami melaksanakan sanitasi lingkungan, di mana dengan pembersihan daerah lahan yang akan dibudidayakan dengan penebasan rerumputan dan ilalang, lalu dikumpulkan menjadi satu dan akan digunakan ke tanah. Kegiatan sanitasi lahan berguna agar lahan yang akan digunakan bersih dan tidak banyak gulma yang ada serta hama dari tanaman sebelumnya yang mati. Selain itu, kami juga melakukan sanitasi pada pinggiran sawah yang berguna untuk pembersihan serta merapikan pada sekitar pinggiran sawah. Setelah hari pertama selesai, kami menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Kegiatan selanjutnya yaitu pembajakan dengan menggunakan hand traktor. Nah, pembajakan ini dilakukan dengan traktor tangan untuk membajak lahan persawahan. Pembajakan dilakukan dengan memutar dari pinggir, baru kemudian ke arah tengah. Kegiatan pembajakan dilakukan guna membalik tanah yang sebelumnya telah digunakan dan terdapat bekas tanaman padi yang telah dipanen. Pembajakan ini kami mendapat giliran bergantian untuk menggunakan hand traktor. Kegiatan selanjutnya itu okulasi jeruk, di mana pelaksanaan okulasi dengan menempelkan enteras ke batang tanaman. Nah, di sini perlu pemilihan enteras dilakukan dengan sangat hati-hati. Teknik pelaksanaan diambil enteras yang akan digunakan, lalu pilih batang yang akan dilakukan penempelan. Pada batang tanaman dibuka jendela menggunakan pisau okulasi untuk tempat penempelan enteras. Setelah itu ditempelkan enteras pada batang dan diikat menggunakan tali plastik bening. Perlu diketahui pada proses penyayatan ini harus hati-hati karena kita akan menyayat kambiumnya, dan pada enteras juga akan disayat miring. Kemudian perlu kehati-hatian juga pada penggunaan pisau juga harus efektif, di mana pisau ini harus steril guna untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses okulasi tanaman jeruk tersebut. Lalu setelah penempelan diikat dengan tali plastik, harus kuat agar maksimal dalam proses penempelan pada batang induk okulasi pada tanaman jeruk. Kegiatan selanjutnya itu perbaikan vegetatif dengan metode cangkok. Tanaman dilakukan pencangkokan yaitu tanaman kelengkeng. Cangkok dilakukan dengan pemilihan cabang yang sesuai, lalu kulit batang dikupas dan dikikis kambiumnya dengan menggunakan pisau okulasi. Selanjutnya tanah yang lembab dimasukkan ke dalam plastik bening, lalu dibungkuskan ke cabang yang telah dikupas kulitnya. Diikat menggunakan tali pada kedua ujung plastik dan pada bagian tengah. Selanjutnya yaitu kegiatan sambung pucuk tanaman kelengkeng.
Batang bawah yang digunakan dari varietas lokal yang memiliki ciri-ciri kuat dan tegak. Selain itu, pemilihan batang bawah disesuaikan dengan ukuran entres yang akan digunakan. Entres diambil dari tanaman induk yang buahnya telah ada dan berkualitas baik. Potong tanaman yang akan menjadi batang bawah dan bersihkan daunnya, tinggalkan bagian daun teratas. Licit maksimal 3 lembar daun, lalu belah batang bawah di bagian tengah batang. Lalu entres dipotong meruncing, lalu diselipkan pada belahan bagian batang bawah, lalu ikat menggunakan plastik bening. Lalu terakhir dilakukan sungkupan pada pucuk tanaman yang telah disambung. Kegiatan sambung pucuk manggis yang digunakan yaitu pemilihan batang bawah juga disesuaikan dengan ukuran entres yang akan digunakan. Entres diambil dari tanaman induk yang buahnya telah ada dan berkualitas baik. Kemudian prosesnya sama dengan sambung pucuk kelengkeng yang sebelumnya, di mana prosesnya mirip dengan sambung pucuk manggis. Kegiatan selanjutnya yaitu pengapuran. Tujuannya untuk meningkatkan pH dan menambah unsur hara di dalam tanah. Setelah proses pengapuran dilakukan dengan proses pembuatan lubang tanam. Jarak antara lubang tanam yaitu 1 jengkal tangan orang dewasa. Pada setiap lubang tanam diisi 2 benih kacang tanah. Kegiatan selanjutnya yaitu pemasangan musa, di mana pemasangan musa yang baru dilakukan dengan pencopotan pada pemasangan musa yang lama. Lalu setelah itu bedengan dibersihkan. Baru saat proses pemasangan musa yang baru dipasangkan pada bedengan dan dijepit menggunakan bambu pada tanah di bedengan. Pada penanggulangan hama kutu kebul yaitu digunakan pestisida Pegasus, yang tidak lain sasaran dari pestisida tersebut adalah kutu kebul dengan dosis 1-2 liter. Selain itu, pemberian pestisida juga tidak boleh dilakukan pada satu jenis pestisida saja. Hal ini harus dilakukan secara bergantian seperti menggunakan Antar, lalu pada waktu 1-2 minggu lagi diberikan Disten 45, kemudian Antrakol, Alika, Privaton. Hal ini bertujuan agar hama kutu kebul tidak kebal dengan satu merek jenis pestisida saja. Kemudian tibalah di penutupan PKP, yaitu di penghujung kami dalam menyelesaikan PKP. Kami mengadakan sesi foto bersama, tidak lupa dengan para pembimbing, terutama Pak Joko Priyatno selaku pembimbing kami, serta koordinator di sana, dan pemberian plakat dan kenang-kenangan. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Bu Isna yang telah menyempatkan hadir.